Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah segala nikmat yang telah dilimpahkan pada kita sekalian. Alhamdulillah, Allah memberikan waktu, Allah memberikan kebarokahan dalam usia kita, dan alhamdulillah lagi Allah mempertemukan kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara kaum muslimin, sebentar lagi dan bahkan sesaat lagi kita masuk pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh pahala dan rahmatnya Allah di tahun 1447 Hijriah. Bapak Ibu yang kami hormati, semua nikmat yang Allah berikan tersebut bukan hanya semata-mata memberikan dengan percuma atau sia-sia. Namun, kita manfaatkan sebarokah mungkin. Kita manfaatkan pengampunan Allah, kita raih, kita gapai. Sehingga masa-masa Ramadan bisa kita lewati dengan penuh barokah. Atas nikmat Allah, kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, para tabi'in tabi'ahum, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sehingga pada periode ataupun masa yang dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang hingga sampai sekarang zaman yang begitu akhir, kita masih dalam sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan sunnah Rasulullah. Selanjutnya, atas perhatian, atensi para kaum muslimin yang berbahagia, kami bersyukur segala sesuatunya penuh penghormatan dan ketakziman. Perlu kami sampaikan bahwa di masa kehidupan Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, "Innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak." Bahwa sesungguhnya kami, kata Nabi, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan masalah budi pekerti. Entah siapapun yang berada diri kita, termasuk diantaranya sebagai rakyat biasa ataupun karyawan, pekerja, sehingga sampai tertinggi mungkin para pejabat, itu ternyata Nabi perintahkan untuk mempunyai budi pekerti yang luhur. Sehingga bagaimana kehidupan kita bisa tercapai mempunyai karakter yang luhur? Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah selalu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengambil satu cuplikan dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna fulanah yadkaru min katharati sholatiha wa syiyamiha wa sodakotiha ghairu annaha tu'di jironaha bilisaniha." Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki, si fulan, dia menyebutkan dari banyaknya, seringnya, rutinnya sholatnya, tertibnya puasanya, bahkan sebagai ahli sodakoh. Hanya saja si fulan ini dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan oleh Rasul?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya finna. Masya Allah. Puasa tertib, sholat tertib, bahkan sodakohnya bisa dikatakan ahli. Namun kata Nabi, karena menyakiti tetangganya dengan lisannya, ternyata Nabi menjawab, dia finnar. Si fulan itu akan bertempat di dalam neraka. Kemudian si fulan itu juga menyampaikan, qala ya Rasulullah, fa inna fulanah yudkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa sholatiha wa innaha tasaddaqu bil aswari minal aqiti wala tu'di jironaha bilisaniha. Ya Rasulullah, ada seorang fulanah, dia sangat sedikit puasanya, artinya bahwa tidak sering puasa. Dia tidak melaksanakan puasa meskipun puasa sunnah, jarang. Dia hanya menetapi puasa wajib saja. Dia bisa bersodakoh dengan sedikit roti yang bercampur dengan keju. Kemudian puasanya sunnah juga tidak dijalankan dengan rutin. Namun dia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dia bisa bertetangga dengan baik, selalu mengerti apa yang dikeluh kesahkan oleh tetangganya. Sehingga baik, dipandang masyarakat juga baik karena karakter dan budi luhurnya. Itu bagaimana Nabi? Wahai ya Rasulullah. Nabi ternyata menjawab, qala hiya fil jannah. Ternyata rojul yang jarang puasa sunnah, ya kan? Kemudian bukan termasuk ahli sodakoh, dan bahkan ya hal-hal yang mungkin di paling atas amalannya sangat kurang. Tapi dia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Bertutur kata yang baik, perbuatan yang baik. Sehingga, apa kata Nabi? Hiya fil jannah. Nanti si fulan itu berada di surga. Dari esensi hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ternyata bahwa kehidupan kita selalu dibarengi dengan ibadah. Budi pekerti yang luhur, sehebat apapun orang ahli puasa, ahli sholat, ahli sodakoh, itu ternyata bisa terkalahkan bila si fulan ini ternyata menyakiti tetangganya. Sebaliknya, puasanya tidak tertib lah, barangkali sodakohnya juga tidak bisa dikatakan yang paling. Tapi karena dia berbudi luhur, baik prasangka, husnudzon billah, dia bisa menciptakan suatu kenyamanan dalam hidup berumah tangga. Maka si fulan ini oleh Allah jamin masuk surga. Demikian Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia yang bisa kami sampaikan pada bulan Ramadan ini. Tentunya kesempatan apabila di antara sesama anak Adam kita punya kesalahan, maka kita harus bisa bersabar, kita maaf dan memintakan maaf kepada yang bersangkutan. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri pasti akan merasakan atau melewati kematian. Dan yang paling penting, ketika manusia itu mati, meninggal dunia, maka ketika dibangkitkan, tidak mereka akan mempertanggungjawabkan amalannya. Dari mana tahu? Apakah bisa Allah membangkitkan kemudian seseorang itu lepas dari amalannya? Ingat Bapak Ibu, ketika manusia itu wafat, meninggal, semua anggota tubuhnya hancur dimakan oleh tangan, kecuali tulang ekor. Ada satu lagi yang merupakan barcode
pribadi yang paten, yang tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa tertukar oleh orang lain. Apa Bapak Ibu? Yaitu sidik jari. Meskipun DNA-nya orang itu sama, satu nasab, tapi sidik jari itu tetap berbeda. Nah, dengan demikian ketika Allah membangkitkan, maka amalan-amalan yang ada pada diri kita itu tidak pernah dikurangi oleh Allah, dan Allah tidak mendolimi kepada manusia itu. Sehingga apapun yang diamalkan, Allah berikan lipatan pahala. Apapun yang kesalahan dialami oleh manusia, Allah ampuni bila orang itu bertobat dan beriman. Oleh karena itu, alhamdulillah kita masuk dalam bulan suci Ramadan, kesempatan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak nanti kita menghadap kepada Allah dalam keadaan bisa husnul khotimah dan kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan barokah. Wassalamualaikum.